Saya ke Ibu Indira Budiasari. Ibu Indira, ini tadi betul kata Pak Fadli, kalau kita bermain dengan sosial media, pasti berita-berita seperti berita hoax itu tidak terhindarkan lagi. Apalagi memang sosmed sekarang, ya anak kecil saja sudah tahu gitu main sosmed, apalagi orang-orang dewasa seperti kita. Nah, dari Adama sendiri kan kita ketahui satu-satunya paslon yang memiliki pasangan wanita seperti itu. Nah, nanti menghadapi sosial media dan istilahnya kompetitif atau kompetisi kampanye di sosial media ini seperti apa dari Ibu Indira sendiri? Ya, jadi memang apa namanya euforianya berbeda Ya, dengan 2018 kemarin karena again kita tidak bisa bertatap muka dengan jumlah orang yang banyak. Jadi memang betul-betul memanfaatkan daring, memanfaatkan media sosial yang ada tentunya dengan strategi-strategi dan ide-ide kreatif yang memang sudah ada di masing-masing kandidat gitu. Tetapi sepakat saya bahwa hoax ini memang menjadi apa ya tantangan besar juga karena tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita hindari. Sebaik bagaimanapun tim kandidat mengatur timnya untuk berkampanye tanpa hoaks, saya rasa itu tetap tidak bisa kita hindari. Jadi sebisa mungkin mudah-mudahan semua tim bisa sama-sama paham bahwa apa yang kita lakukan ini memang sudah harus kita lakukan di masa pandemi ini. Bagaimana kita memanfaatkan media sosial, kita bisa beradu ide, gagasan, visi misi melalui media sosial. Adapun pertemuan terbatas ya, memang perlu apa namanya pengawasan yang ketat. Kemudian karena itu akan merugikan calonnya sendiri. Saya rasa mungkin itu, Adik. baik, terima kasih Ibu Indira. Saya ke Ibu Upi. Ibu Upi sendiri dari Dilan ini menanggapi nanti akan ada terjadinya kompetisi secara daring atau sosial media yang mana kita ketahui di sosial media itu sangat rentan dengan informasi atau berita hoax. Nah, dari Bu Upi sendiri seperti apa? Baik, terima kasih. Saya ketika kita mengadakan daring kampanye itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan ada beberapa mungkin dari pasangan paslon yang menjadi berita-berita hoax, memberikan berita-berita hoax di media sosial. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa itu kita tidak pernah ingin menyikapi hal tersebut. Yakin dan percaya setiap paslon mempunyai ide-ide dan kreatif-kreatif ketika melakukan kampanye-kampanye di media sosial. Yang penting kita intinya di setiap jubir atau setiap tim-tim kampanye itu harus punya kreativitas tersendiri dan siap bertarung ide-ide yang gagasan-gagasan yang bisa secara bijaksana terhadap calon-calon atau paslon-paslon yang bertarunglah secara bijaksana, begitu maksud saya. Seperti itu. Maaf, jaringannya jelek sekali. Maaf, saya di daerah Ya, bukan di ya tidak apa-apa Ibu Upi, ini masih kedengaran juga. Ya, terima kasih. intinya setiap paslon dan tim kampanye dan jubir-jubir itu bertarung secara dewasa, sehat, dan pertarungan secara ide-ide dan gagasan-gagasan yang kreatif dan bisa menjadi motivasi atau bisa menjadi mengembangkan intinya untuk masyarakat loh, Kota Makassar, penuhi, melayani dan lain sebagainya untuk kemajuan Kota Makassar. Itu saja. Yang penting kita tidak saling gas-gaskan ide-ide yang atau serangan-serangan di media sosial yang tidak produktif, maksud saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Upi. Saya ke Pak Muafik. Pak Muafik, ini kalau dilihat sosial media sekarang memang cukup menguasai dunia ini kalau saya bilang ya, apalagi sektor informasi sekarang mainnya itu semuanya digital seperti itu. Nah, sekarang kampanyenya memang dituntut lebih banyak ke sosial media yang kita tahu rentan sekali dengan informasi hoax, apalagi dengan penggunaan akun-akun fake atau akun palsu yang bisa menyebabkan perselisihan antar kubu ini seperti ini. Kalau dari Pak Muafik sendiri seperti apa? Ya, terima kasih.
Pertama seperti ini, bahwa di era pandemi seperti ini, hoax, kalau kita bicara tadi tentang hoax, maka hoax itu tidak bisa kita elakkan. Hampir di setiap momen politik, bukan hanya di era pandemi seperti ini ya, tapi hampir di setiap momen politik, hoax itu seringkali terjadi. Gitu. Nah, tidak ada satu tim paslon pun, menurut saya, ingin melakukan satu tindakan hoax. Tapi apakah kita terhindar dari itu atau tidak? Bagi saya sepertinya susah, karena terkadang bukan hanya masing-masing paslon saja, tidak ada satu tim paslon pun untuk menciptakan yang namanya hoax ya, tidak ada. Tapi bagi saya bagaimana black campaign ini ya, black campaign ya, beda hoax, beda black campaign. Tapi black campaign ini kita bisa meminimalisir karena adanya beberapa faktor-faktor mungkin yang mudah di momen ini untuk menjadikan satu isu kemudian dipelintir, itu kemudian dijadikan hoax. Gitu. Artinya hoax ini bisa black campaign ini bisa menjadikan hoax ini bisa bertransformasi menjadi hoax. Ya, itu yang kami khawatirkan sebenarnya. Kalau hoax bagi kami itu akan terus ada, itu akan terus tercipta, itu akan terus hadir di setiap momen politik. Mungkin seperti tinggal bagaimana kita bisa memfilter isu-isu atau wacana-wacana yang berkembang di luar sehingga hoax itu bisa kita minimalisir. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Muafiq. Terakhir saya ke Pak Fadli. Pak Fadli, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan khususnya ini kepada pihak penyelenggara KPU atau Bawaslu terkait dengan aturan atau batasan-batasan yang memang dirasa oleh para tim pemenangan dari masing-masing paslon ini seperti memang ruang gerak kita ini dibatasi seperti itu. Silakan Pak Fadli. Ya, terima kasih. Jadi saya percaya semua kandidat tentu akan menggunakan media sosial dengan bijak, mendelivery gagasan-gagasan politik dengan kreatif, dan saya juga percaya bahwa masyarakat kita akhirnya akan naik satu langkah lagi dalam memanfaatkan gadget dan akun media sosialnya untuk menerima informasi-informasi baik dari setiap kandidat. Nah, yang kita perlu sama-sama cermati dan waspadai adalah pemain liar dalam arena kontestasi ini. Betul. Saya dan tentu kandidat lainnya berharap banyak. Bawaslu maupun KPU menyiapkan diri dengan metode-metode yang sekarang akhirnya harus digunakan oleh kandidat maupun publik dalam berinteraksi, saling mendengar, saling bertukar gagasan, agar pemain-pemain liar dalam tanda kutip ini tidak mencederai demokrasi kita. Semua kandidat tunduk pada semua regulasi yang ada. Jadi itu yang menjadi dalam tanda kutip kitab suci kita dalam berpilkada ini. Nah, jangan sampai keliaran di media sosial itu membuat kandidat saling tuding. Jadi dibutuhkan kreativitas dari penyelenggara dan pengawas untuk bisa menjadi hakim garis yang sebaik-baiknya dalam pertandingan ini. Mesti juga menyesuaikan diri dengan disrupsi berpilkada yang ada saat ini. Karena kalau sampai telat hakim garisnya ngangkat bendera, maka kandidat akan saling tuding. Betul. Pemain liar ini yang akan bertepuk tangan yang entah untuk apa kepentingannya. Jadi saya pikir mari kita semua sama-sama mencermati apa yang ada. Saya percaya kita semua akan siap dengan ide-ide kreatif. Baik kandidat, baik masyarakat maupun penyelenggara dan pengawas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fadli Nur yang sudah bergabung di talk show via Zoom kita hari ini. Atas masukan-masukannya, terima kasih. Dan Ibu Indira Mulyasari, terima kasih juga atas waktunya. Sehat selalu. Dan terima kasih Ibu Upi dari Dilan. Terima kasih juga sudah bergabung Pak Muafiq dari Imun. Semoga nanti ke depannya kita bisa mengajak juga pihak dari KPU dan Bawaslu bersama dengan para jubir
agar memang lebih kelar ini ya, tentang PKPU yang baru terkait batasan-batasan kampanyenya. Nanti saya juga akan sampaikan ke atasan saya. Dan kesimpulan dari talkshow kita hari ini, dulu figuritas menjadi faktor utama dalam sebuah pemilihan atau pilkada. Namun sekarang kreativitaslah yang menjadi kunci atau jalan keluar menghadapi kampanye di era pandemi ini. Terima kasih, saya Ade Febrian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.